Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya, dan juga tetap semangat belajar bareng aku. Karena sebentar lagi nih SKD teman-teman. Jadi persiapan mental, kemudian skill, terus itu pengetahuan, serta persiapan jantung ya terutama. Itu harus dikuat-kuatin teman-teman. Kalau nggak kalian bisa down nantinya. Jadi kalian takutnya nanti jadi ngeblank semua ya saat mengerjakan soal ujian, padahal soal itu udah kalian biasa ya saat ketemu di tryout ataupun nonton di YouTube. Sebenarnya soal yang gampang banget. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Semoga kita dijauhin dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, di video kali ini tuh aku bakalan membahas soal-soal nilai integritas ya teman-teman. Mungkin dari kalian udah paham atau udah tahu nih tentang apa sih itu nilai-nilai integritas. Kemudian soal-soalnya itu mungkin dari kalian juga udah familiar ya. Nah, soal-soal integritas kali ini itu aku ambil dari website berbayar dari sobatnya CPNS teman-teman, sobat CPNS ya. Nah, di sini aku ada 5 soal di dalam di dalam soal integritas ini teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja ke videonya, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita bahas dulu PR yang kemarin ya, soal TWK. Buat kalian yang belum nonton atau belum ngerjain, kalian tonton dulu video nasionalisme patriotisme yang di episode kemarin ya teman-teman. Oke, di sini aku mau bahas dulu PR ini. Kita baca bareng-bareng ya pertanyaannya. Tindakan yang lakukan adalah menunjukkan sikap. Oke, ini tindakan yang ia lakukan. Coba kita lihat siapa yang dimaksud. Olimpiade Tokyo 2020 baru saja dilakukan karena sedang berada di masa pandemi. Acara tersebut diadakan tanpa supporter dan penonton di dalam gedung pertandingan tersebut. Sedangkan penyemangat para pemain tersebut adalah ketika pendukung menyanyi lagu Indonesia Raya yang merupakan salah satu identitas bangsa. Hal ini membuat salah seorang dari tim pendukung mengusulkan kepada penyelenggara agar di dalam lapangan disediakan speaker yang terhubung dengan radio yang dapat menjadi sarana mendukung tim kebanggaan. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Melalui usaha yang berkali-kali dan penuh keyakinan, akhirnya usulan itu diterima. Berkat dukungan yang diberikan melalui radio menjadikan tim Indonesia mendapatkan prestasi yang membanggakan. Tindakan yang ia lakukan itu menunjukkan sikap. Oke, yang dimaksud orang yang dimaksud di soal ini adalah ini ya teman-teman, salah seorang dari tim pendukung ya teman-teman. Nah, kira-kira dia ngapain sih kayak gitu kan? Nah, dia itu kan karena masa pandemi ya, jadi para supporter dan penontonnya tuh juga nggak ada di dalam studio atau di gedungnya ya teman-teman. Jadi membuat para atlet itu seperti kayak kayak lesu kayak gitu ya teman-teman, karena nggak ada pendukung, nggak ada yang bersorak-sorak, kemudian nggak ada yang nyanyiin lagu Indonesia Raya ya gitu kan teman-teman. Nah, jadi dia ternyata dari salah seorang dari tim pendukung itu mengusulkan nih kepada penyelenggara agar di dalam lapangan itu disediakan speaker teman-teman, speaker ya, yang terhubung dengan radio yang dapat menjadi sarana untuk mendukung tim kebanggaan ya teman-teman. Nah, dari usahanya tersebut yang berkali-kali dan penuh dengan keyakinan dan perjuangan nih teman-teman, akhirnya usulan tersebut diterima dan membawakan tim Indonesia mendapatkan prestasi yang membanggakan. Nah, jadi tindakan yang telah ia lakukan itu menunjukkan sikap apa? Oke, di kolom komentar aku banyak ya, ada yang jawab bela negara, nasionalisme, kemudian ada yang patriotisme juga kalau nggak salah aku ya. Nah, jadi di sini itu jawabannya adalah yang D ya teman-teman, itu patriotisme. Kenapa sih patriotisme bukan bela negara atau nasionalisme teman-teman? Nah, patriotisme di sini sebenarnya sudah ada kata kuncinya ya teman-teman, yaitu melalui usahanya yang berkali-kali dan penuh keyakinan. Nah, dia kan pendukung Indonesia Raya juga nih teman-teman, dari negara tim Indonesia ya. Nah, di sini kan dia salah seorang dari tim pendukung. Nah, berarti dari sebanyak-banyaknya pendukung Indonesia, nah dia itulah yang rela untuk berkorban kayak gitu ya. Gimana caranya supaya tim Indonesia ini jadi semangat kayak gitu kan, jadi bisa menang seperti itu. Yaitu dukungannya yaitu adalah dengan meminta atau mengajukan usul sama pihak penyelenggara ya untuk menghubungkan speaker dengan radio sehingga lagu Indonesia Raya ataupun para penonton dan supporternya itu bisa
mendukung si tim atlet ini teman-teman di Olimpiade Tokyo. Jadi sehingga membawalah tim Indonesia itu mendapat prestasi yang gemilang seperti itu teman-teman. Jadi tindakan orang ini itu dia telah menunjukkan sikap patriotisme. Itu menurut aku ya. Kalau misalnya menurut kalian beda, mungkin yang jawab bela negara sama nasionalisme boleh sertakan alasannya kenapa teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke nomor 1. Oke, sebelum masuk ke soalnya, di sini aku mau ngasih informasi aja ya buat kalian. Mungkin dari kalian juga udah banyak tahu ya tentang 9 nilai anti korupsi teman-teman, yaitu berkaitan dengan integritas ya. Nah, 9 nilai itu adalah jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kemudian ada kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Nah, ini merupakan masuk ke dalam 9 nilai anti korupsi. Nah ya, oke, jujur, kemudian itu apa aja sih kira-kira penjabarannya? Coba kita lihat ya. Nah, ini tuh ada 9 penjelasan dari 9 nilai anti korupsi menurut KPK ya, teman-teman. Nah, kalian bisa screenshot sendiri ya ataupun dibaca sendiri, teman-teman. Intinya kalau jujur itu adalah ngomongnya itu berbicara sesuai fakta ya. Kemudian itu disiplin itu adalah berkomitmen untuk berperilaku yang konsisten ya. Kemudian ada tanggung jawab ya, itu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas itu secara tuntas dengan hasil yang terbaik. Kemudian ada juga kerja keras teman-teman. Kerja keras itu apa sih? Nah, itu selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik. Nah, kemudian ada apa lagi tuh? Sederhana ya, yaitu selalu berpenampilan apa adanya ataupun bersikap apa adanya seperti itu. Kemudian ada mandiri, yaitu tidak terlalu bergantung sama orang ya. Kemudian ada adil, yaitu selalu menghargai perbedaan. Kemudian ada berani dalam konteks di sini itu bisa tegas juga. Kemudian berani berkata jujur seperti itu ya, berani menolak misalnya kalau ada orang yang mau menyuap kita seperti itu. Kemudian ada juga peduli ini adalah menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku ya teman-teman. Dan juga peduli itu seperti kita pedulilah sesama manusia kayak gitu kan. Oke, jadi ini adalah penjabaran dari 9 nilai-nilai anti korupsi menurut KPK. Bisa kalian baca sendiri, bisa kalian screenshot, karena kalau aku bacain satu persatu sebanyak ini teman-teman makan durasi. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Oke, ini dia soal nomor 1. Nah, soal ini aku kutip dari website Sobat CPNS teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen dapetin soal-soal kayak gini atau pengen try out dengan soal-soal seperti ini, tunggu apa lagi, kalian pokoknya bergabung aja jadi member premium, karena linknya juga udah aku cantumin di description box aku teman-teman. Jadi kalian tinggal klik aja, nanti bakalan diarahkan ke websitenya. Oke, kita baca ya soal nomor 1. Deadline pengumpulan laporan pertanggungjawaban tinggal menghitung hari lagi. Bulan ini Mita sangat sibuk dengan berbagai pekerjaan yang lain di kantornya. Bahkan laporan pertanggungjawaban yang akan dikumpulkan 1 minggu lagi pun belum ia kerjakan. Mita baru akan mulai mengerjakan nanti malam. Mita terpaksa mengerjakan laporan tersebut di rumahnya di luar jam kantor, karena ia hanya bisa mengerjakannya pada waktu malam hari. Di siang hari, Mita harus melayani customer yang jumlahnya selalu meningkat setiap hari, sehingga ia tidak sempat mengerjakannya di kantor. Sepulang kantor dan telah berbenah, Mita kemudian membuat laporan pertanggungjawaban hingga larut malam. Ia pantang tidur sebelum bisa menyelesaikan 1/3 bagian laporan pertanggungjawabannya. Ia targetkan laporan pertanggungjawaban akan diselesaikan dalam waktu 3 hari saja. Sikap yang ditunjukkan oleh Mita menunjukkan sikap integritas. Oke, kalian bisa pause dulu video ini, terus nanti komen di kolom komentar teman-teman jawabannya apa. Oke, kalau yang A itu disiplin, B bertanggung jawab, C bekerja keras, D pantang menyerah, E malas bekerja. Nah, yang E ini jelas bukan ya teman-teman. Kemudian D pantang menyerah. Pantang menyerah itu nggak ada ya teman-teman di dalam 9 nilai integritas ya teman-teman. Nah, berarti tinggal A, B, C nih teman-teman. Oke, jawabannya yang mana sih paling tepat? Oke, menurut aku ya, ini menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang C teman-teman, bekerja keras. Kenapa bekerja keras? Karena di sini udah ada kata kuncinya ya, bahwa si Mita dia punya target nih ya, dia punya target untuk menyelesaikan pada malam itu 1/3 bagian laporan, dan dia juga punya target untuk
menyelesaikan keseluruhan laporan tersebut dalam waktu 3 hari saja. Nah ini tuh udah merupakan kata kunci dari kerja keras ya, dimana kerja keras itu sendiri kan artinya bersungguh-sungguh untuk mencapai target ya, untuk mencapai suatu target seperti itu teman-teman. Jadi menurut aku sih jawabannya C. Atau dari kalian ada yang jawab disiplin atau bertanggung jawab, silakan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Sudah 3 hari Upos dirawat di rumah. Upos terpapar virus COVID-19. Upos melakukan isolasi mandiri dengan ibu dan adiknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hanya Upos yang positif virus corona. Ibu dan adiknya alhamdulillah tidak terpapar virus corona. Meskipun demikian, Upos sekeluarga harus melakukan isolasi mandiri. Keluarga Upos pun menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Nilai integritas yang ada dalam diri Upos adalah, oke teman-teman, di sini si Upos ini kan nggak tahu ya dia kalau positif corona kayak gitu. Nah si Upos ini kan udah positif corona nih teman-teman, tapi ibu sama adiknya itu kan negatif hasilnya. Terus Upos sama sekeluarga itu harus melakukan isolasi mandiri ya. Nah, keluarga tersebut pun menaati peraturan dari pemerintah yang dibuat gitu kan. Jadi nilai integritas yang ada dalam diri Upos dan keluarganya itu apa teman-teman? A. Disiplin, B. Jujur, C. Peduli, D. Toleransi, E. Tanggung jawab. Nah ini jelas ya teman-teman, jawabannya itu pasti disiplin teman-teman. Kenapa? Karena dia walaupun ibunya sama adiknya itu nggak positif ya, tapi mereka tetap disuruh isolasi mandiri sama pemerintah, dan mereka pun menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi mereka itu disiplin lah ceritanya kayak gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Arman akan mengikuti seleksi menjadi anggota TNI. Dari kecil cita-citanya konsisten hingga Arman beranjak dewasa. Arman ingin melanjutkan cita-cita ayahnya menjaga NKRI. Ayah Arman dulu merupakan anggota TNI berpangkat jenderal. Beliau gugur pada saat menjalankan tugasnya di bumi Papua. Karena ayahnya adalah seorang jenderal, nama Arman sudah populer di kalangan para petinggi TNI. Namun, ia ingin meminta bantuan kepada mereka. Arman justru ingin masuk ke TNI Angkatan Darat melalui jalur umum. Arman ingin merasakan apa yang dulu dirasakan ayahnya, berjuang masuk TNI dari nol dan masuk tanpa jalur eksekutif. Nilai integritas yang diteladani dari seorang Arman adalah, oke teman-teman, di sini Arman itu punya cita-cita untuk jadi TNI ya, seperti ayahnya dulu. Nah, karena si Arman ini adalah anak dari seorang jenderal ya, pastinya si Arman ini udah terkenal lah di kalangan para petinggi TNI. Nah, si Arman ini, dia sebenarnya tuh bisa aja ya, istilahnya dia punya orang dalam ya kan, untuk masuk ke TNI Angkatan Darat. Tapi, walaupun dia punya link atau punya orang dalam nih, tapi dia tetap mau melalui jalur umum. Karena apa? Karena dia ingin banget merasakan apa yang dirasakan ayahnya dulu untuk masuk ke TNI dari nol dan masuk tanpa jalur eksekutif seperti itu teman-teman. Nah, di sini nilai integritas yang dapat diteladani. Maaf ya teman-teman kalau suara motornya tuh berisik banget. Kesel aku jadinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nilai integritas yang dapat diteladani oleh seorang Arman itu adalah, ini jelas mandiri ya teman-teman. Artinya tidak bergantung kepada orang lain ya. Sesuai dengan soal ini bahwa si Arman memiliki orang dalam, tapi dia tetap mau masuk dengan jalur umum dengan usahanya sendiri seperti itu teman-teman. Dan dia tidak mau mengandalkan siapa-siapa ya, dia hanya ingin mengandalkan dirinya sendiri seperti itu. Jadi si Arman itu memiliki sikap mandiri. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Coba kita baca bareng-bareng ya. Setiap hari Dwi selalu membeli makanan cepat saji yang cukup merogoh kocek. Hingga pada akhirnya Dwi harus meminjam uang di bank. Namun Dwi meminta orang tuanya yang dijadikan sebagai nama peminjam. Pada saat awal peminjaman, Dwi sudah berjanji pada Pak Kirno akan membayar angsuran tiap bulan. Namun ternyata kemarin Pak Kirno didatangi oleh pihak bank. Dwi sudah menunggak selama 6 bulan lamanya.
Pak Kirno pun kebingungan untuk membayar cicilan bank tersebut. Nilai integritas yang dicederai oleh Dwi adalah, nah ini si Dwi ini gak sopan ya teman-teman. Dia bilangnya udahlah dia yang minjam, terus tuh jadi orang tuanya jadi nama jaminannya kayak gitu kan. Dan ternyata si Dwi ini awalnya janji nih kalau dia bakal membayar angsurannya tersebut tiap bulan teman-teman. Ini janjinya si Dwi ya. Oke. Tapi nyatanya kemarin Pak Kirno itu didatangi oleh pihak bank karena si Dwi itu udah 6 bulan menunggak lamanya. Jadi Pak Kirno itu bingung nih untuk membayar cicilan bank tersebut teman-teman. Jadi di sini Dwi itu melanggar nilai integritas apa teman-teman? Kalau yang A jujur, B tanggung jawab, C peduli, D berani, E adil. Kalau rasa aku kalau yang berani, adil ini bukan ya, sama peduli juga bukan. Jadi antara jujur sama tanggung jawab nih. Menurut kalian apa? Jujur atau tanggung jawab teman-teman? Kalau menurut aku sih lebih ke tanggung jawab ya. Karena kan dia awalnya dia yang minjem gitu kan, harusnya diselesaikan secara tuntas kayak gitu ya kan. Semua cicilan-cicilan angsurannya itu harus diselesaikan secara tuntas. Tapi si Dwi-nya ini malah gone teman-teman, yaitu alias pergi udah entah kemana gitu kan. Pak Kirno-nya itu di ghosting sama si Dwi teman-teman. Nah jadi si Dwi ini tidak bisa menyelesaikan atau melunasi angsurannya itu hingga tuntas. Jadi berdampaklah pada si Pak Kirno kayak gitu ya. Jadi dia lari dari tanggung jawab sih menurut aku ya teman-teman, si Dwi ini. Nah menurut kalian mungkin ada yang jawab jujur sih, komen aja di kolom komentar ya alasannya kenapa kalian pilih jujur. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal terakhir. Seperti biasa kalau soal terakhir itu adalah PR buat kalian. Jadi kalian coba baca cerita ini dengan baik-baik ya. Terus itu boleh di screenshot juga teman-teman. Dan terus nanti kalau kalian udah ketemu jawabannya, boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa disertakan alasan kenapa kalian pilih option yang kalian pilih teman-teman ya. Jangan gak disertain alasan teman-teman nanti, karena aku suka bingung kenapa ya kalian bisa jawab kayak gini gitu kan. Apalagi kalau yang ada yang beda pendapatnya sama aku, jadi aku tuh bingung teman-teman. Jadi jangan lupa ya disertain alasan, dan aku tungguin di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu soal-soal nilai integritas. Semoga itu bisa membantu kalian ya dalam persiapan SKD di tahun ini. Karena sebentar lagi nih teman-teman, kalian pasti gak sabar banget kan mau ngelihat soal-soalnya itu kayak apa ya kan. Nah jadi misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke, sekian dulu dari aku, see you next video, bye bye.